Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Andriadi dari kelas Ilmu Komunikasi S2 Paramadina akan mencoba mengerjakan tugas mata kuliah Komunikasi Politik di era digital yang menggunakan teori selektif exposure theory atau teori paparan selektif eh, dengan studi kasus dari pemilu 2024. Kali ini saya akan mengangkat judul pengaruh media sosial pada pemilu 2024 terhadap partisipasi Gen Z. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya eh, dari yang kita pelajari, eh, paparan selektif atau teori paparan selektif ini telah ditekankan dalam literatur terbaru. Ada beberapa pilihan, ada empat. Yang pertama adalah berita atau hiburan, terus yang kedua pesan tentang berbagai isu, terus media tertentu, misalnya internet gitu ya, dan yang terakhir adalah pesan yang berpikiran sama. Nah, ini yang akan saya angkat di dalam presentasi saya hari ini. Nah, eh, pengaruh media sosial pada pemilu 2024 terhadap partisipasi Gen Z, kita ketahui Gen Z adalah salah satu menjadi eh, yang ikut serta dalam partisipasi 2020 pemilu 2024 itu cukup banyak sekali. Jadi nomor satunya adalah milenial, yang keduanya adalah Gen Z itu sendiri. Tapi banyak pemilih pemula yang eh, kurang sekali literasi politiknya. Nah, inilah yang tentunya menjadi kesempatan untuk eh, teknik dari teori dari paparan selektif ini menyerang mereka dan membuat pilihan mereka atau mempengaruhi mereka untuk memilih salah satu pasangan calon. Nah, ini adalah selektif exposure theory. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasannya banyak generasi Z, khususnya milenial juga, tapi Z lebih banyak, mereka itu selalu menggunakan yang namanya gadget itu. Nah, selective exposure theory sangat relevan dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, terutama dengan dominasi media sosial sebagai sumber informasi politik utama. Dari buku Teori Paparan Selektif Natalie Jomini, jenis keempat dari exposure selektif yang telah mendapat perhatian adalah sejauh mana warga memilih informasi politik yang sependapat. Ya, ini sependapat. Dalam konteks interpersonal, orang cenderung membahas politik dengan mereka yang sudah yang sudah mereka setujui begitu ya. Ini kutipan dari buku Teori Paparan Selektif Natalie Jomini, Watch 2006. Nah, teori ini menjelaskan kecenderungan pemilih untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan politik atau preferensi kandidat mereka yang sudah ada sebelumnya, sambil menghindari informasi yang bertentangan atau menantang keyakinan mereka. Jadi generasi Z atau pemula, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan gitu ya, mereka suka scroll di TikTok, suka scroll di Instagram, dan Instagram dan TikTok itu membaca algoritma mereka. Ketika musim pemilu itu tiba, maka salah satu pasangan, ketika mereka baca, lama berdiam sedikit di situ, algoritma akan membacanya dan hanya informasi dari salah satu pasang calon saja yang akan diberikan kepada si Gen Z ini. Nah, mereka yang sudah terpapar dari selective exposure theory ini biasanya cenderung akan memilih salah satu dari pasangan calon tersebut, entah itu satu, dua, ataupun tiga. Jadi, eh, teori ini benar-benar seperti menekankan manusia yang ketika sudah suka sama seorang, maka dia akan memilih orang itu saja tanpa melihat orang-orang yang lain. Jadi perspektifnya ya bisa dikatakan terlalu terfokus gitu ya. Nah, berikutnya penerapan dan dampaknya dalam pemilu 2024 sendiri adalah uh, meliputi pembentukan echo chamber atau ruang gema dan filter bubble. Nah, algoritma media sosial yang tadi saya katakan memperkuat paparan selektif dengan menampilkan konten yang relevan dengan minat dan interaksi pengguna sebelumnya dan menciptakan ruang gema di mana pemilih ini jarang dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda. Dan hal ini terlihat dari studi yang menganalisis bias politik media sosial selama Pilpres 2024. Mungkin teman-teman juga pernah merasakannya ketika melihat satu konten di media sosial, yaitu Instagram, TikTok, X, atau Twitter ya, dan YouTube. Ini adalah
benar-benar eh, platform media sosial yang Anda sering gunakan dan Anda sering lama berdiam di situ, itulah yang akan konten itu terus yang akan algoritma baca dan Anda akan terpapar terus dengan eh, pembentukan echo chamber itu sendiri. Nah, eh, ini di sini ada ruang gema atau bagaimana ruang gema bekerja di media sosial. Jadi algoritma konten yang sesuai dengan pandangan kita, terus penguatan informasi dan opini yang diperkuat, terus Anda baca gitu ya, opini pandangan yang sama dengan kita, dan orang-orang itu berkumpul semua menjadi satu. Ini juga ditakutkan adanya polarisasi yang terjadi ke depannya. Nah, sementara itu, seperti yang saya bilang, polarisasi politik akhirnya terjadi karena paparan selektif berkontribusi pada polarisasi politik yang signifikan di masyarakat, di mana setiap kelompok pendukung kandidat cenderung menjadi lebih ekstrim dalam pandangan mereka karena hanya mengonsumsi argumen yang memvalidasi pilihan mereka saja tanpa melihat perspektif yang lainnya. Nah, ini tentunya menjadi masalah. Jangan sampai kejadian ini memecah belah anak bangsa ke depannya. Kita nggak mau ini terjadi di tahun 2029 ataupun di tahun-tahun berikutnya. Karena pernah ini terjadi dan alhamdulillah di 2024 meskipun terjadi tidak terlalu besar seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin kita sama-sama bisa lihat ya, cukup luar biasa sekali polarisasi politik itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh terhadap pemilih muda atau Gen Z dan milenial. Kita tahu media sosial itu menurut salah satu survei, kanal yang paling banyak diakses media politik oleh pemilih pemula adalah media sosial. Yang kedua berita online, televisi. Yang ketiga podcast, surat kabar atau majalah koran, radio, yang terakhir lainnya. Media sosial memegang peranan cukup penting untuk generasi Z dan milenial yang merupakan bagian besar dari pemilih dan sangat bergantung pada media sosial. Jadi menjadi subjek penting tentunya dalam studi mengenai paparan selektif ini. Studi ini menunjukkan bahwa pemilih muda sering kali secara selektif itu terpapar pada isu-isu politik di media sosial yang sejalan tentunya dengan minat mereka. Sementara yang nggak sejalan mereka singkirkan dan sepertinya mereka tutup mata untuk hal tersebut. Ini juga menjadi bahaya tentunya ya. Nah, berikutnya adalah literasi media dan berpikir kritis. Jarang sekali anak-anak muda yang umur 17 di saat sudah mulai memilih 17 ke atas itu mereka berpikir kritis terhadap dunia politik. Nah, di sini di saat mereka mulai mendapatkan informasi politik itu sedikit, maka dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan itu untuk mengambil kesempatan atau suara dari mereka yang cukup berharga tersebut. Nah, dampak negatif paparan selektif menyoroti pentingnya literasi politik dan media yang lebih efektif untuk mendorong pemilih agar lebih kritis dalam mengkonsumsi berita politik dan juga menghindari polarisasi yang ekstrim tentunya. Kita bisa sama-sama saksikan banyak dari dampak minimnya, kurangnya literasi media dan berpikir kritis ini sendiri. Ada munculnya money politik gitu. Terusnya berita hoax yang bertebaran di mana-mana. Ini juga menjadi salah satu faktor-faktor penghambat yang harusnya tentunya dicegah ke depannya. Nah, selanjutnya disimpulkan secara keseluruhan teori paparan selektif ini membantu sebenarnya menjelaskan mengapa informasi yang bisa dan terfragmentasi menjadi karakteristik utama dari landscape media selama pemilu 2024 di Indonesia dan bagaimana hal tersebut tentunya mempengaruhi perilaku pemilih dan dinamika politik secara keseluruhan. Nah, kita tahu jangan sampai eh, teori dari paparan selektif ini bisa terjadi lagi di kemudian hari. Tapi nggak mungkin ya. Pasti akan ada aja hal-hal sebenarnya dimanfaatkan ya. Nah, kalau kita lihat contoh studi kasusnya adalah ini beberapa poin penting dan temuan dari analisis mengenai bagaimana media sosial itu memperkuat teori paparan selektif selama pemilu 2024. Nah, kalau mungkin teman-teman juga bisa melihat ya di TV, di media online seperti YouTube, terus juga di TikTok ya. Tapi contoh misalnya di TV swasta ini ada sebuah analisis khususnya menyoroti bagaimana kepemilikan media tradisional mempengaruhi bias pemberitaan ya secara efektif mendukung paparan selektif. Nah, contohnya yang sering dibahas adalah liputan oleh salah satu stasiun TV swasta, mungkin teman-teman juga tahu gitu ya.
yang cenderung bias terhadap pasangan calon tertentu yang didukung oleh pemilik media tersebut seperti yang tercatat dalam laporan media selama masa kampanye. Nah, mungkin teman-teman tahu siapa itu yang selalu memberitakan yang positif-positifnya saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari eh, teori paparan selektif ini. Dan ini adalah studi kasus yang tentunya saya nggak tahu ke depannya akan terjadi lagi atau tidak, tapi kita lihat saja nanti ke depannya. Dan kalau kita bisa simpulkan, demokrasi digital ini memang luar biasa saat ini dan temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya literasi media yang lebih baik di kalangan pemilih pemula tentunya untuk mendorong konsumsi informasi yang lebih seimbang dan membantu memitigasi efek negatif dari paparan selektif dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin catatannya adalah teman-teman semuanya yang ada bisa lebih peduli lagi terhadap demokrasi di Indonesia. Karena satu suara dari kalian generasi Z atau yang pemula nanti baru masuk generasi Z yang akan melakukan pemilihan di tahun 2029, satu suara kalian akan menentukan seperti apa nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi jangan pernah tidak peduli dengan Indonesia, coba timbulkan kembali rasa cintanya, nasionalismenya untuk Indonesia, dan yang lebih pasti adalah mulai literasi politiknya diperbanyak agar kalian bisa tahu, bisa menentukan siapa siapa saja yang nanti akan memimpin Indonesia 2029 untuk 5 tahun ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Saya Fahmi Andriadi pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.